Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di main channel Sang Rival. Kita balik lagi ya. Kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini normalisasi kali sepak gabus atau kali gabus. Kita akan melihat kegiatan di sore hari. Jadi video ini diambil pada hari Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025, tepatnya di sore hari. Dan kita bisa melihat kondisi dari seat pel dan capping beam sudah menyatu atau sudah dicor antara seat pel dan capping beam ataupun balok beton. Bukan hanya itu juga ya, kita bisa melihat urukan-urukan tanah sudah dipersiapkan untuk menguruk di area sisi jalan raya gabus ini. Dan kita bisa melihat juga untuk area-area yang beberapa hari yang lalu atau letaknya kemarin-kemarin masih banyak yang kosong di area seat pel beton, dan sekarang sudah terisi dengan urukan-urukan tanah. Untuk batang pohon atau pohon yang besar sudah dibongkar. Kita bisa melihat ya di awal video yang tadi atau yang di video sebelumnya ya, akar dan batangnya sudah dibongkar. Nah ini dia, jadi tinggal proses pembuangan ya, agar tidak mengganggu untuk pemadatan nantinya. Dan ini di jalan irigasi yang mengarah ke Dharma Wangsa yang sebelah kiri, yang sebelah kanan mengarah ke Kali PJT atau jalan Kampung Gabus, yang lurus mengarah ke Jalan Triamur. Jadi di sini terdapat persimpangan ya. Dan ini kondisi di perairan dari Kali Gabus yang kita bisa melihat sudah semakin bersih dari sampah. Nah, di kolom komentar banyak sekali pertanyaan kenapa tidak ambil urukan dari yang ada di pinggir sipel ya, atau di area kali. Jika diambil dari area kali, kemungkinan besar maka akan lama mengeringnya ya, dan susah untuk dipadatkan jika keringnya lama. Kita bisa melihat untuk yang di area sisi sipel, tanahnya basah ya, terendam oleh air kali sepak gabus ini. Kemungkinan nanti yang di area pinggir kali dilakukan pengurukan kembali ya. Jadi ini menggunakan urukan-urukan tanah yang sudah sedikit lebih kering, agar nantinya ketika dipadatkan tidak becek ya, ataupun blok, ataupun tanahnya ambles. Dikarenakan untuk proses pengeringan memakan waktu ya, bisa beberapa hari agar benar-benar kondisi lumpur mengering. Oleh karena itu digunakanlah tanah-tanah yang sudah kering. Dan kita juga bisa melihat untuk kegiatan di sore hari ini masih terus pengecoran capping beam ataupun balok beton. Nah ini banyak sisa-sisa puing dari pembobokan seat pel yang di area pinggir. Mudah-mudahan nanti setelah selesainya pemadatan tanah bisa dilakukan pengerukan kembali di area sisi seat pel, tepatnya di area pinggir dari Kali Gabus. Dan ini tinggal sedikit lagi ya, maka akan lebih rapi lagi kondisi Kali Gabus atau kali sepak gabus. Jadi untuk saat ini kita akan melihat kondisi di area depan Suropati Residence, dan nanti kita akan terbang sampai mengarah ke kren yang berwarna ungu. Untuk begisting capping beam sudah banyak yang dibongkar atau sudah digeser ke area titik atau ke area berikutnya. Dan kondisinya juga kita bisa melihat untuk pengecorannya padat dan sedikit ya yang kropos ataupun yang belum terisi. Jadi pengecorannya menggunakan mutu atau kualitas 350 dan menggunakan besi ulir
berukuran 19 mm. Nah, ini kita bisa melihat langsung di vibrator atau digetarkan agar beton bisa masuk ke sela-sela capping beam sehingga bisa lebih padat. Nah, kita juga bisa melihat kondisi dari molennya yang terus berputar untuk mengaduk agar nantinya tidak kering ya. Karena untuk molen ini betonnya bisa dibilang cukup kering atau cepat kering ya, maaf cepat kering, dan bisa keesokan harinya jika tidak ada beban bisa langsung dibongkar. Contohnya yang ada di layar kaca kita ini. Jadi hari ini dicor, kemungkinan paginya degistingnya sudah bisa dilakukan pembongkaran agar lebih cepat pengeringannya. Nah, di sini juga kita bisa melihat kondisi lalu lintas di Jalan Raya Gabus ditutup sementara dikarenakan sedang ada pengecoran. Tinggal sedikit lagi pengecoran yang kita lihat ini sudah mendekati area pintu air, dan nanti berikutnya akan dikerjakan kembali yang di sebelahnya atau yang di sebelah kanan kita ini. Nah, ini material besinya kita bisa melihat sudah datang lagi ya. Nah, jika dilihat tarik garis lurus, kondisi seatbelt pemasangannya mengikuti Jalan Raya Gabus, dan infonya di Jalan Raya Gabus ini nanti akan bertambah lebar sehingga nantinya para pengguna jalan atau kendaraan bisa menampung lebih banyak lagi. Contohnya ketika ada papasan dua mobil tidak terlalu sempit, masih ada jarak ya, agar nantinya bisa leluasa mengendarai di Jalan Raya Gabus. Mudah-mudahan kedepannya di Jalan Raya Gabus ini dan di bantaran Kali Gabus ini tidak ada lagi yang mendirikan bangunan, dan kita himbau untuk masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat ya, khususnya di kali atau di pinggir-pinggir jalan, sehingga mengakibatkan mampet atau salurannya menjadi tidak lancar, sehingga bisa menyebabkan air tidak lancar meluap lalu banjir besar ya. Mudah-mudahan antisipasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat, khususnya Gubernur Jawa Barat yaitu KDM Kang Deddy Mulyadi, bisa membuahkan hasil yang positif dan bisa berdampak positif yang lebih besar kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran Jalan Raya Gabus ataupun di Tambun Utara. Nah, ini kita bisa melihat ada jalan yang retak, nanti akan segera diperbaiki karena kemungkinan nanti akan dicor ulang ya jalannya. Dan untuk kalinya kita bisa melihat ya, airnya sedikit lebih kering dibandingkan dengan sebelumnya, dikarenakan airnya sudah lebih lancar alirannya, tidak terhalang lagi oleh pondasi ataupun cakar ayam yang ada di tengah Kali Gabus. Pohon, sampah, dan lain-lain sudah tidak ada atau sudah lebih berkurang. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu menghimbau terus-terusan ya, agar bisa menjaga Kali Gabus biar lebih bersih lagi. Dan mudah-mudahan kedepannya setelah adanya normalisasi Kali Gabus, kalinya menjadi lebih rapi, menjadi lebih indah, jalanannya menjadi lebih lebar, bisa mendatangkan wisata-wisata lokal atau bisa mendatangkan perekonomian warga sekitar ya.
dan yang terpenting bisa mendatangkan atau mendirikan industri di area Tambun Utara ini ya, agar membuka lapangan pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan di area Tambun Utara ini. Mudah-mudahan nantinya kedepannya pemerintah bisa mendirikan lapangan pekerjaan ya, khususnya pemerintah daerah ataupun investor-investor yang ingin membangun di area Tambun Utara ini, khususnya di area gabus. Jadi kita doakan yang terbaik agar normalisasi ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada halangan. Dan di depan kita ini juga kita bisa melihat kondisinya untuk seat pel beton sudah datang kembali ya, dan langsung ditaruh di area seberang dari yang akan dipasang seat pel atau di seberang dari Jalan Raya Gabus. Nah, ini ada kontainer atau trailer yang sudah kosong membawa seat pel dan sudah diangkut ya, tinggal di area yang depan ini. Nah, untuk yang berdekatan dengan SPBU ataupun pom bensin sudah banyak yang dipasang seatbeltnya. Jadi sebelum dilakukan pemasangan seatbelt, tanah-tanah yang masih keluar ya, atau gundukan tanah yang belum rata, maka tugas dari eksavator meratakan area pinggir-pinggir atau sisi Jalan Raya Gabus, sehingga nantinya pemasangan asnya ya atau besi tengahnya lebih mudah, tidak bergeser-geser, dan memudahkan pemasangan seat pel beton. Nah, ini tinggal sedikit lagi yang di area tengah. Jadi pemasangannya sudah jauh, sekitar sudah 400 sampai 500 meter dari area jalan irigasi, dan sudah ratusan seat pel yang sudah terpasang. Dan infonya ini akan dipasang sampai berdekatan dengan pintu tol Gabus atau gerbang tol Gabus. Jadi tadinya di area sini kita bisa melihat banyak sekali bangunan-bangunan liar ataupun pohon-pohon, sampah dan lain-lain yang menghalangi dari aliran kali Sepak Gabus ini. Sekarang kondisinya sudah lebih bersih, pemandangannya jauh lebih luas dan jauh lebih lebar ke depan, tidak terhalang lagi oleh bangunan, pohon dan lain-lain. Jadi untuk saat ini Jawa Barat sedang dibenahi ya, khususnya di daerah Bekasi dan di daerah-daerah lainnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih berdampak positif untuk masyarakat tentunya ya, sehingga banjir bisa diantisipasi, luapan-luapan air bisa diantisipasi agar tidak terlalu parah. Karena kita bisa melihat di beberapa bulan yang lalu kondisi Bekasi yang banjir bisa merendam atau menenggelamkan ratusan bahkan ribuan rumah ya. Nah, ini yang di depan SPBU ataupun di depan pom bensin sudah dilakukan pengerukan oleh eksavator yang berwarna oranye. Nantinya kondisi ini akan terus dirapikan oleh eksavator yang tanah-tanahnya masih belum rata ya, dan nantinya akan lebih lurus seperti atau mengikuti Jalan Raya Gabus. Nah, ini di depan area pom bensin sudah dikeruk sedikit-sedikit tanah-tanah yang masih di area Kali Gabus ini.
bukan hanya di Kali Gabus ya, ataupun di Kali PJT, di Kali Baru Tambun Selatan juga sedang dalam proses normalisasi agar airnya bisa mengalir lebih lancar, tidak terhambat, tidak tersumbat. Bahkan Kali Mati yang berada di daerah Sumber Jaya Raya, Bekasi, Tambun Selatan ya, sedang dalam proses normalisasi. Bangunan-bangunan liar yang di atasnya sedang dalam proses pembongkaran, dan kalinya akan diaktifkan kembali agar airnya berjalan dengan lancar, normal ya, sehingga nantinya ketika hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi, air bisa langsung mengalir cepat tanpa terhalang oleh bangunan, sampah, pohon-pohon ataupun yang lainnya. Dan di beberapa area, di beberapa wilayah Jawa Barat juga sedang dalam proses pengerukan kali ya, yang tadinya banyak sampah, banyak pohon-pohon, tanaman-tanaman liar, sekarang sedang dalam proses pengerukan agar endapan-endapan lumpur ataupun sedimentasi bisa terangkat dan nantinya bisa menampung lebih banyak air. Jika air mengalir, maka untuk kesehatan bisa lebih baik ya, nyamuk tidak bersarang di air yang mengalir. Jika airnya mampet, maka nyamuk bisa bersarang dan bisa menyebabkan penyakit ya jika air tidak mengalir, dan bisa berbau. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan kita agar bisa lebih bermanfaat dan berdampak positif. Nah, ini pengecoran masih terus dilakukan sampai area kedua ya. Ini adalah area pertama yang di depan Suropati Residen, dan nanti akan dilanjutkan kembali ya di area kedua atau yang setelah dari pintu air. Oke, segini dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.